setan ini ya lebih senang kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Sebab pelaku maksiat ini lebih cepat dia tobatnya, lebih gampang dia sadarnya daripada pelaku bid'ah. Sebab apa? Pelaku bid'ah ini meyakini bahwa itu yang terbaik. Pelaku bid'ah ini pasti meyakini itu adalah baik. Makanya karena dia sudah yakini sehingga dia terus-terus melakukan perkara bid'ah tersebut. Sedangkan pelaku maksiat, misalkan dia berzina, mencuri, pelaku riba, dan yang lainnya. Orang-orang seperti ini lebih cepat bertobat daripada orang yang sudah meyakini padahal perkara itu bid'ah, yang dia katakan ini bukan bid'ah, ini ajaran Nabi katanya. Padahal menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berbahaya. Ini termasuk orang yang terkena perangkap daripada iblis tersebut. Diriwayatkan dari Abu Sufyan, dia berkata, "Wahai Abu Yusuf, jika kau mendengar di belahan timur ada seorang laki-laki ahlus sunnah, maka kirimkanlah salam kepadanya. Begitu pula halnya apabila kau mendengar di belahan barat ada seorang laki-laki ahlus sunnah, maka kirimkanlah salam kepadanya. Sebab sungguh jumlah ahlus sunnah itu sedikit," kata beliau. Sedikit jumlah ahlus sunnah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa yang tidak kenal beliau? Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau berkata, saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka adalah orang-orang asing. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian. Insyaallah. Kita lihat kan sekarang juga ya, sudah banyak faktanya. Orang yang melakukan sunnah justru dikucilkan. Orang yang mempraktikkan sunnah, mempertahankan sunnah justru diolok-olok. Orang yang menyuarakan sunnah, menjelaskan sunnah, justru apa? Dibilang kaku, dibilang keras, dibilang suka menyesatkan orang. Ini faktanya, perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Kitab ini alhamdulillah sangat luar biasa, di mana kitab ini membahas tentang tipu muslihat dan perangkat iblis dalam menjerumuskan manusia ke jurang kehancuran. Judul kitab ini yaitu Talbis Iblis. Kitab ini juga sudah bisa ditemukan ya di toko-toko buku. Alhamdulillah sudah banyak. Silahkan pada dibeli ini. Alhamdulillah ini bagus. Ketika saya baca semuanya, alhamdulillah. Ternyata banyak juga ya perangkap-perangkap iblis dalam menjerumuskan orang ke dalam kebinasaan. Termasuk perangkap iblis itu ketika menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran tersebut melalui ibadah. Insya Allah kita akan bahas ya setiap bab dalam kitab ini. Bab yang pertama kita akan membahas tentang perintah berpegang teguh pada sunnah dan tetap berada dalam jamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Jabiyah. Kemudian dia pun mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah berdiri di hadapan kami. Kemudian beliau bersabda, Man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Barang siapa ingin mendapat tempat yang terbaik di surga, hendaklah dia tetap bersama jamaah. Karena setan akan bersama satu orang dan ia lebih jauh dari dua orang.
Betul sekali ya. Coba kita renungkan. Kalau kita berada dalam kesendirian, kita kalau sendiri, apa kira-kira yang kita lakukan? Apakah kita leluasa melakukan kemaksiatan ataukah tidak? Dan kita bandingkan ketika kita jumlahnya lebih dari 1 orang, 3 orang, bahkan lebih daripada itu. Kita malu untuk melakukan kemaksiatan. Bisa jadi kita berpura-pura menjadi orang baik, pura-pura seakan-akan kita ini orang alim dan lain-lainnya. Tapi coba kita, kalau kita sendiri di dalam kamar, di mana tidak ada seorang pun kecuali Allah yang melihat kita, kalau orang yang lalai, bisa jadi dia bebas melakukan kemaksiatan. Contoh saja sekarang di zaman ini, ada gadget, ada handphone, ya. Gampang bagi kita bisa melihat sesuatu ya yang kita malu melihatnya kalau jumlah kita lebih dari 1, 2, atau 3 orang. Tapi kalau dikala kita sendiri, bisa jadi kita terjerumus dalam kemaksiatan. Yang kita tonton bisa jadi hal-hal kemaksiatan. Tapi jumlah kita kalau misalkan banyak kita berkumpul, kita akan malu melakukan kemaksiatan tersebut. Ini termasuk perangkap daripada iblis. Lalu kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattam biyadi thumma qala hadha sabilullah mustaqima. Qala thumma khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanu yad'u ilaihi. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis lurus dengan tangan beliau. Lantas beliau bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Sudah itu beliau membuat garis lain di sebelah kanan dan kirinya. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan dan tidak ada satupun darinya melainkan ada setan yang mengajak kepadanya. Dan beliau membaca surah tadi ya, surah Al-An'am tadi. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, dan seterusnya. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'al hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millatan وتفرقت أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Hadis ini sahih. Umatku akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel, seperti sejajarnya sandal dengan pasangannya, hingga apabila ada di antara mereka itu menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, niscaya di antara umatku akan ada yang berbuat demikian. Ini sudah fakta ya, kita lihat zaman sekarang betapa banyak berita-berita yang kita lihat di media sosial yang seorang anak menyetubuhi ibu kandungnya. Banyak sekarang yang sudah terjadi demikian. Ini fakta yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dari 1000 sekian tahun yang lalu. Lalu kata beliau, sungguh Bani Israel sudah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan.
semuanya di neraka kecuali satu golongan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, mereka yang berada di atas ajaranku dan para sahabat. Inilah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan hadisnya. Abu Dawud meriwayatkan di dalam kitab sunannya dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan bahwa suatu ketika dia berdiri seraya bertutur. Ketahuilah Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami. Kemudian beliau bersabda, Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millatan. Wa inna hadhihi millata sataftariqu ala 73. 72 fil nar wa wahidatun fil jannah. Wa hiyal jama'ah. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajarul kalbu bisahibi. Yang artinya, ketahuilah sungguh umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umat ini, umat Islamnya, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan di neraka, sedangkan satu golongan di surga, yaitu al-jamaah. Dan sungguh akan keluar dari umatku segolongan manusia yang hawa nafsunya sudah merasuki diri mereka seperti penyakit anjing gila merasuki pengidapnya. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini, tentunya semua kelompok akan mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ya mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik kelompok itu mulai kelompok yang terbesar dan sampai ke bawah yang terkecil. Mereka semua akan mengaku dirinya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kita jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Kita jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi lihatlah di sini bagaimana Rasulullah SAW memberikan kita isyarat siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi SAW dan bagaimana ajaran para sahabat, yang artinya mengikuti sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat, pemahaman para sahabat. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mereka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, menghindari dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Abdullah berkata, lebih baik orang itu sederhana melakukan sunnah daripada dia bersungguh-sungguh melakukan perkara bid'ah. Nah, perkara bid'ah ini ya, terkadang setan itu Masya Allah, dia gencarnya luar biasa untuk membisikkan subhat-subhat ke telinga-telinga kaum muslimin. Sehingga setan ini ya lebih senang kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Sebab pelaku maksiat ini lebih cepat dia tobatnya, lebih gampang dia sadarnya daripada pelaku bid'ah. Sebab apa? Pelaku bid'ah ini meyakini bahwa itu yang terbaik. Pelaku bid'ah ini pasti meyakini itu adalah baik. Makanya karena dia sudah yakini sehingga dia terus-terus melakukan perkara bid'ah tersebut. Sedangkan pelaku maksiat, misalkan dia berzina, mencuri, pelaku riba, dan yang lainnya. Orang-orang seperti ini lebih cepat bertobatnya daripada orang yang sudah meyakini padahal perkara itu bid'ah, yang dia katakan ini bukan bid'ah, ini ajaran Nabi katanya. Padahal menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ini yang berbahaya. Ini termasuk orang yang terkena perangkap daripada iblis tersebut. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, berpeganglah pada jalan yang lurus dan as-sunnah.
Karena seorang hamba yang berada di atas jalan lurus dan sunnah itu mengingat Allah yang Maha Pengasih. Lalu kedua matanya menangis karena takut kepada Allah. Sungguh dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan sungguh, kata beliau, sederhana di jalan yang lurus dan sunnah jelas lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisihi keduanya. Itu dia ya, Masya Allah, luar biasa. Dari Asim, dari Aliyah, ia mengungkapkan, hendaklah kalian berpegang teguh pada ajaran pertama yang dipegang oleh para sahabat sebelum orang-orang terpecah belah. Kemudian Asim menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abul Aliyah kepada Al-Hasan, maka dia berkata, demi Allah, dia telah menasihatimu dan berkata benar kepadamu. Diriwayatkan dari Abu Sufyan, dia berkata, wahai Abu Yusuf, jika kau mendengar di belahan timur ada seorang laki-laki ahlus sunnah, maka kirimkanlah salam kepadanya. Begitu pula halnya apabila kau mendengar di belahan barat ada seorang laki-laki ahlus sunnah, maka kirimkanlah salam kepadanya. Sebab sungguh jumlah ahlus sunnah itu sedikit, kata beliau. Sedikit jumlah ahlus sunnah. Jadi jangan terpedaya ya, dengan terkesima dengan kelompok yang sangat besar yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Seperti yang tadi yang saya katakan ya, semua kelompok mengaku dirinya bahwa mereka ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ingat, kita harus lihat bagaimana pemahaman mereka. Kalau yang dia sampaikan, kalau yang dia praktekkan itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insya Allah dia termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun dia hanya seorang, dia tetap ahlus sunnah wal jamaah. Bukan, barometernya itu bukan jumlah yang banyak. Barometernya bukan jumlah kelompok yang sangat besar, bukan. Tetapi barometernya adalah berpegang teguh kepada sunnah, mengikuti sunnah, dan pemahaman para sahabat dalam mengajarkan agama ini. Kita lanjut. Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa yang tidak kenal beliau? Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau berkata, saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka adalah orang-orang asing. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian. Insyaallah. Kita lihat kan sekarang juga sudah banyak faktanya. Orang yang melakukan sunnah justru dikucilkan. Orang yang mempraktikkan sunnah, mempertahankan sunnah justru diolok-olok. Orang yang menyuarakan sunnah, menjelaskan sunnah, justru apa? Dibilang kaku, dibilang keras, dibilang suka menyesat-nyesatkan orang. Inilah faktanya. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang asing. Begitu juga dengan perkataan Yunus bin Abul A'la bertutur ya. Dia mendengar Imam Asy-Syafi'i. Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, jika aku melihat laki-laki ahli hadis, maka seakan-akan aku melihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Apalagi Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i adalah orang yang terkenal dengan sebutan Nasirul Hadis. Dari Al-Junaid dia berkata, semua jalan tertutup bagi manusia kecuali bagi orang yang meniti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah dan dia menetapi ajaran beliau. Karena semua pintu kebaikan terbuka baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah dia saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada bab yang ke-1 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan tidak berkenan di hati saudaraku semua, itu adalah murni dari saya pribadi. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.